karena apa ya, karena males ngedit jadinya live streaming aja lah, nanti tinggal dipotong dikit. Jadi hari ini saya membawa sesuatu, yaitu keris. Kebetulan malam Jumat ya, tapi ini bukan soal malam Jumatnya sih sebenarnya, tapi soal bagaimana keris itu punya daya tarik bagi saya pribadi. Ini dia kerisnya. Ini kerisnya. Oh, bukan kerisnya, ini sertifikatnya. Jadi ceritanya panjang nih. Keris, saya punya 5 keris dari temen ya, dikasih temen dari Boyolali. Terus saya lupa gitu, bukan lupa ya, waktu itu saya taruh ke Taman Mini buat disertifikatin. Terus datanglah saya ke Jawa Timur, kemana jalan-jalan, lupa lah nggak ngambil. Habis pas mau ngambil, datanglah corona. Jadi hampir setahun. 3 Januari 2020 ini sertifikatnya, 3 Januari. Oke, kita akan buka satu-satu. Kodenya berapa? Saya udah punya beberapa kode keris ENK05. Ini artinya memang keris yang kelima yang saya sertifikatin nih di Museum Radian Pusaka. Kita lihat dulu yang manakah ENK05. Baru datang ini tadi, baru diambilin sama ipar. ENK05. Oke, ini kodenya ENK05. Keris apakah ini? Banyak yang bilang nih keris dari Majapahit. Ketika saya bawa ke museum, terus di sana dicek, ternyata belum dari Majapahit. Ini gimana ya caranya ini? Itu udah kok gitu gambarnya. Jadi ternyata keris ini jenis pusaka keris, ya, namanya juga keris ya. Jenis pusaka keris, dapurnya itu tilam upih. Dapur itu bentuknya, kita buka ya, misalkan untuk di atas hidung, terus keluar gitu. Kalau udah dibuka nggak apa-apa di bawah, karena biasanya mengandung racun. Nah ini namanya dapur tilam upih. Terus ada pamornya, ada gambarnya ini ya, kelihatan ya teman-teman ya, ada pamornya. Ini memang keris tua. Pamornya itu waswutah atau beras tumpah. Pamornya ini gambar-gambar nih kelihatan ya, yang putih-putih itu. Terus abad atau tangguhnya itu Tuban Mataram. Tuban Mataram artinya memang abad ke-17 ya. Ini abad 17. Berapa tahun yang lalu? Sekarang 2000, abad 20 ya, 300 tahun yang lalu. Artinya keris ini usianya berapa? Usianya sudah 300 ya. Kalau dia dibikin tahun 1700 ya, kurangi aja 2020 dikurangi, artinya memang sudah tua. Terus hulunya ini Solo Surakarta, abad ke-17, looknya lurus. Warangka itu gayaman gambilan kayu Nogosari. Ini ya, ini rongkonya, ini kayu Nogosari. Jadi memang bagus. Terus beratnya itu 141 gram, panjangnya itu 37,8 cm ya. Gandar terbuat dari kayu Nogosari ini. Kayu Nogosari ini cukup langka. Udah susah nemuinnya. Jadi ini teman-teman ya. Dan ini resmi, surat keterangannya ada nomornya N23 MP TNII 1 2020. Keris tua ini. Ceritanya sudah lama nih, sambil ini ya, karena sudah lama saya bersihkan dulu. Saya ada alat-alatnya untuk membersihkan biar bersih. Karena ini ada kotoran dikit. Biasanya dikasih minyak,
Tujuannya untuk apa? Biar dia tidak berkarat, tapi minyakinnya besok aja karena sudah malam ya, cukup dibersihkan dikit ya. Ini namanya tilam upih tangguh Tuban Mataram pamor Waswuta, dibuat sekitar abad ke-17. Artinya apa sih tangguh Mataram? Ya ini kemungkinan dibuat oleh orang-orang Tuban di zaman Mataraman. Satu, kita masukkan lagi nih ENK 05. Nih. Kemudian kita cari ENK 06 karena ada 5 kerisnya sekalian. ENK 06 ini ENK 06 namanya tilam upih tangguh Mataram, pamornya Banyu Tetes. Ini bagus nih Banyu Tetes, dan abad ke-6. Oh, lebih tua ini. Kalau tadi abad 17, ini abad ke-6. Kita bersihkan dulu biar pamornya kelihatan. Pamornya bagus ya, Banyu Tetes. Jarang-jarang sih saya ketemu pamor Banyu Tetes nih. Biasanya kalau nggak Waswuta, semongko. Bagus nih pamornya, bagus. Oke banget nih kalau dibersihkan. Kelihatan pamornya nih. Nih. Ini pamornya tuh, kelihatan kan? Pamornya terlihat nih, pamornya Banyu Tetes nih. Tes. Tuh, keren ya. Jenis pusaka keris, dapurnya itu bentuk secara umum ini tilam upih sama dengan yang ENK 05 tadi. Tangguhnya Mataram. Jadi memang dibuat di sekitar Mataram itu ya, Jogja Solo situ ya. Terus pamornya Banyu Tetes abad ke-6. Ini abad ke-6. Ini abad ke-6. Loknya lurus, hulunya Yogyakarta, warongko Gayaman Yogyakarta, kayu asem. Ini baru. Ini kayu asem baru. Berat 146 gram, panjang 39, pedok bunton model Yogyakarta ini. Ya. Ini pamornya oke, saya suka nih, pamornya langka menurut saya. Terus Banyu Tetes tilam upih ya. Ini keris kedua. Sudah sangat lama ini tersimpan di Taman Mini karena memang nggak sempet ngambil. Kemudian berikutnya nomor 7. Keris nomor 7. Ini loh. ENK 007. Kita cek dulu. ENK 07. Keris apakah ini? Pulang geni. Oke, ini namanya keris pulang geni. Bentuknya begini. Ini keris pulang geni. Jadi bapak saya nih. Bapak saya kalau saya nunjukin keris selalu bilang, wah pulang geni. Kita bersihkan dulu biar kelihatan pamornya. Ini juga cukup tua. Dari tahun berapakah ini pulang geni? Pamornya nggak begitu kelihatan ya, karena pulang geni memang biasanya pamor-pamornya itu nggak begitu kelihatan. Pulang geni tangguh Cirebon ya, tangguh Cirebon, pamor sanak. Oke, pamornya sanak. Apa pamor sanak saya juga nggak begitu paham, nanti kita coba. Kemudian abad ke 10, 11, 12, 13, 5, 6, 7, 8, abad ke-18 ya, sekitar 200 tahun yang lalu. Cirebon, tangguh Cirebon abad ke-18, luknya ada 5. 2, 4, loknya ada 5.
Hulunya Yogyakarta, Warongko, Gayangan, Yogyakarta, kayu asem, beratnya itu 134, panjang 36 cm, pedok buton model Yogyakarta. Oke lah ini oke nih menurut saya. Bagus, pulang geni. Cuman pamornya memang nggak begitu kelihatan karena itu ya, pamor sanak. Kurang paham saya pamor sanak ini apa, tapi dia nggak begitu kelihatan karena pulang geninya itu kali ya. Tapi kalau di ujung sini tuh kelihatan tuh ada pamor-pamornya. Mungkin kalau dibersihkan lagi karena sudah hampir setahun tidak tersentuh. Oke, Kris 07 itu pulang geni. Kemudian 08 kita cari lagi 08. Kris apa ini, kita bersihkan dulu ya. Sabar, ini lebih kecil nih. Pamornya kelihatan. (08) kita cari tadi 07, sekarang 08. Ini sertifikatnya, fotonya sama ya, jadi itu ada fotonya, nggak bisa kita bohongin. Keris sempono gonjo susulan. Nah, gonjo susulan itu ininya, jadi ininya yang batas bawah ini susulan baru, karena mungkin yang atasnya sudah rusak terus dibikinkan baru nih. Jadi ada catatannya sempono gonjo susulan. Terus pamornya kulit semongko. Semongko sih, semongko lagi ngetren ya, semongko nih. Kelihatan nih pamornya semongko. Kulit semongko tuh. Nah, kulit semongko Tangguh Cirebon abad ke 678. Lotnya 9 lah. Ini kecil, lebih kecil tapi lotnya 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ada 9 lotnya, bagus nih. Ganyaman Yogyakarta kayu asem nih. Memang ini udah baru ya karena ini. Kemudian beratnya 111 gram, panjangnya 38, pedok model pedok buton ini nih. Pedok itu ini yang besi ini. Itu model Yogyakarta. Keris Kiai Sempono, orang bilang gitu ya, Kombi Sempono lot 9. Ini kecil tapi lot 9. Oke, terakhir nomor 9. Apakah yang nomor 9 ini? Ini lurus, kecil dan ringan. Nah, biasanya keris-keris ringan begini buatan Majapahit. Waktu saya ke museum, saya sih masih yakin ya, walaupun ininya gonjonya juga kelihatan baru, cuman saya sangat yakin waktu itu bahwa ini keris dari Majapahit karena bentuknya ringan terus kecil. Karena zaman-zaman Majapahit itu kan sering armadanya sering perang, jadi senjatanya ringan, pedangnya juga pedang sunduk Majapahit itu ringan-ringan. Tapi ternyata prediksi saya salah gitu. Ini bukan dari Majapahit tapi keris brojol. Namanya keris brojol ya. Keris-keris begini memang ringan banget, 83 gram bahkan. Ini Majapahit sebenarnya, era-era Majapahit akhir. Keris brojol, tangguhnya Cirebon. Artinya memang setelah Majapahit kan ada Demak terus ada Cirebon ya. Pamornya juga standar kulit semongko. Tahunnya ini abad ke-15. Kalau Majapahit kan terakhir 1300 1400, baru ada Demak, baru ada Cirebon gitu ya. Itu kan hampir deketan. Nah, ini masih satu tipe. Masih sangat ringan nih, 83 gram. Kecil, ringan. Lurus. Kulit semongko, juga pamornya tidak aneh-aneh biasanya. Ini memang senjata-senjata zaman era Majapahit itu segitulah ya. Nah, ini pedok buton model Jogja, terus ganyaman kayu asem. Memang baru ini baru dibuat, tapi kalau kerisnya ini
kebayang nggak sih? Abad ke-15, 15 tahun yang lalu. Oke. Itu tadi beberapa keris, bukan beberapa, 5 keris yang cukup lama berada di museum, tapi mendapat sertifikat juga. Dan untungnya bukan kena ya, tapi karena sudah sering kesana bawa keris gitu, walaupun lama karena ada corona. Nah, 5 keris yang sudah lama pergi akhirnya kembali. Bukan pergi, maafkan aku yang melupakanmu. Satu lagi belum. Rongkonya ini unik, rongkonya ini kayu, rongko lama. Nih ada 5. Nanti ini akan saya taruh di museum di Blitar, minimal anak cucu saya nanti bisa melihat, oh ini toh keris gitu yang dibuat abad 15, artinya 500 tahun yang lalu. Masih ada barangnya, masih kita simpan, dan ini tidak dijual. Buat teman-teman yang mau ngasih boleh, karena hampir semua rata-rata dikasih. Ketika saya bilang saya cita-citanya pengen pulang kampung jadi petani, punya museum, terus dikasih. Kebayang gak? 5 keris ini dikasih. Berapakah harganya? Ya, kalau saya hargai satunya 1 juta ya, cuman 5 juta. Tapi kalau dibeli 100 juta satu, saya kayaknya nggak ngasih. Kenapa? Karena ini sudah berapa ratus tahun, sudah bertahun-tahun, ini sudah 500 tahun usianya. Lu mau beli 100 juta? No. Mending buat anak cucu saya nanti punya keris. Kalau saya jual biasanya nanti larinya ke luar negeri. Gitu ya dari saya. 5 keris ini sudah cukup lama banget berada di museum, tapi untuk disertifikatin, bukan saya lupakan, bukan. Karena kesibukan akhirnya belum bisa ngambil, dan tadi kebetulan bisa mengambil. Terima kasih, saya Andy Kuswoyo yang sudah nunjukin aja bahwa saya punya keris yang usianya sudah tua. Kenapa? Supaya teman-teman kalau punya keris jangan dibuang, jangan dikasih ke sembarang orang, jangan juga dikasih ke saya gitu ya. Tapi kalau mau ngasih boleh. Nah, saya biasanya dikasih karena nanti saya mau kasih di museum, bikin museum kecil-kecilan di rumah gitu ya. Ya, belum banyak lah sekarang, paling ada berapa puluh, belum sampai 100, tapi hampir rata-rata saya sertifikatin seperti ini. Dan ini resmi ya, sertifikat ini dari Museum Taman Mini sudah ditentukan para ahli. Dan biasanya saya kalau memprediksi suka meleset, wah ini pasti Majapahit, ternyata bukan. Terima kasih, saya Andy Kuswoyo, semoga bahagia dan sehat selalu. Dadah.